sama kakakku, boleh. Hai Rifa, Olan, ya, apa kabar Olan? sehat? Kenapa kok ngerengut? Enggak, kita bercanda boleh, tapi kan saat berdiskusi kita harus serius kan Olan? Oh, sama siapa itu kok bercanda? Ya sama orang yang asik lah. Kalau orang nggak asik ngapain bercanda? Ya kan? Oh, terus ngerengut sama siapa kok coba? Ya banyak, temanku kan banyak Olan. Orang yang sayang sama aku juga banyak. Jadi aku kadang sibuk. Kadang aku bingung, terlalu banyak orang yang asik sama aku, terlalu banyak orang yang sayang. Kadang aku bingung, harus bercanda dengan mereka semua. Jadi saya harus serius kali ini ya. Kita bahas diskusi tentang lintas agama. Olan silakan mau tanya tentang Islam, bertanya apa saja, 101 pertanyaan dari Olan, insya Allah saya bisa jawab, saya jawab. Bertanya apa ya sama Islamnya? Hmm, takut salah, nggak tanya apa-apa sih? Nyimak aja sih. Oke, nyimak dulu ya. Oke, teman-teman kita kembali lagi ya. Kenapa terjadi diskusi lintas agama? Mungkin kita harus pahami ini kembali. Kenapa terjadi diskusi lintas agama? Diskusi lintas agama itu terjadi dikarenakan diantaranya alasannya adalah banyaknya upaya-upaya pemurtatan. Satu, yang kedua adalah tidak sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang di luar Islam itu pertanyaannya bermuatan syubhat atau fitnah atau juga tuduhan-tuduhan yang salah kaprah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam memang wajib untuk mengcounter, meluruskan sudut pandang mereka yang keliru. Dan yang kedua, yang perlu kita pahami juga, diskusi lintas agama ini sebenarnya melanggar atau tidak. Kalau kita lihat dalam undang-undang pasal 28E nomor 2 dan 3, setiap warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapat dan meyakini apa yang diyakininya. Jadi yang kita lakukan ini masih dalam ranah normal ya, masih ranah yang disahkan dan dilindungi oleh undang-undang. Justru kalau ada orang yang mencoba menghentikan kita untuk berdialog, membuka forum yang berusaha akademis, maka itu mereka yang bisa dikatakan mengintimidasi, intervensi atau mengganggu kenyamanan kita sebagai warga negara Indonesia untuk berdialog lintas agama. Nah, lintas agama memang perkara yang sangat sensitif. Masalahnya adalah Islamologi dan Kristologi adalah masuk cabang ilmu. Karena ada kata loginya. Kristologi dari kata Kristus dan Logos. Artinya apa? Seperti psikologi dari kata psi dan logos. Psi artinya jiwa, logos artinya ilmu, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Jadi kalau kita bicara kristologi, Kristus dan logos, ilmu yang mempelajari tentang Yesus. Yesus sebagai tokoh peradaban itu bukan milik satu orang atau milik satu komunal. Dia adalah tokoh peradaban milik seluruh dunia. Siapapun berhak mengkajinya, siapapun berhak meneliti dan mencoba untuk mencari tahu siapakah sosok yang bernama Yesus ini. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh peradaban, dia boleh dikaji oleh siapapun. Yang tidak boleh itu adalah memberikan fitnah, menuliskan sesuatu yang tidak benar tentang kedua tokoh tersebut. Nah, saya pribadi sebagai pendiskusi lintas agama ingin menjadi teman bagi kalian di luar Islam sebagai kewajiban saya sebagai seorang muslimah untuk mensiarkan agama Islam supaya tidak ada yang keliru memahami agama Islam, karena memang faktanya banyak orang-orang yang telah ditanamkan stigma negatif terhadap Islam karena kebencian seseorang kepada agama Islam. Nah, sementara mereka tidak mengkaji dan tidak mempelajari agama Islam secara mendalam dan sistematik. Nah, oleh karena itu saya mengambil ilmu dengan cara yang sistematik juga, yaitu binatang, kumur odol. Saya baik-baik kamu kesini loh. sabarlah. Itu Baik-baik kalau saya ngomong public kayak figure gini loh. itu. Jangan Iya, kayak public gitu. figure. Iya, netizen jangan gitu ya. Gini lah. Olan gini, sebagai public figure itu kita akan dinilai banyak orang. Kamu tahu Nikita Mirjani, dihujat ada, dipuji ada. Semua Gus Miftah aja itu dihujat juga, dipuji juga. Namanya public figure kan. Baik, Kamu kalau kan saya nggak mau hujat di terkenal. sini loh. Bilang-bilang Iya, kamu kumur kan kumur terkenal. odol, Mereka kurang cari ajar perhatian mulutnya kamu. kayak gitu. Iya, mereka itu mencari perhatianmu supaya kamu baca komentar mereka dan akhirnya kamu bacakan nama mereka. Mereka tuh ingin mendapat perhatian dari kamu. Kamu kan terkenal ini sekarang ini.
di TikTok. Terkena menghujat kalian Itu bikin. loh. Itu kan perasaanmu aja. Kalau kamu manis dan cantik dan baik, pasti kamu terkenal dengan kemanisan dan kecantikanmu kayak aku, ya kan? Udahlah, udahlah kita diskusi aja bagus-bagus. Teman-teman netizen dikondusifkan ya. Jangan kalian membuat orang lain berubah ya. Niatnya baik di awal, gara-gara kalian jadinya begitu. Saya sudah katakan, saya tahu, saya paham. Jadi kalian itu ndak nyaman juga netizen. Tapi ayo, jangan kotori ruang diskusi ini dengan sesuatu yang ndak penting. Kalau tidak bisa berkata benar, lebih baik diam, kan begitu ya. Nah, tanggung jawab kita itu typing itu juga adalah apa yang keluar dari